Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada pelajaran matematika. Untuk kali ini kita akan membahas tentang koordinat kartesius. Untuk materinya, yang pertama, pengertian koordinat kartesius. Yang kedua, fungsi koordinat kartesius. Dan yang ketiga, manfaat koordinat kartesius. Pengertian koordinat kartesius. Istilah kata kartesius yang digunakan untuk mengenang seorang ahli matematika sekaligus seorang filsuf dari Prancis, yaitu René Descartes. Berkat penemuannya ini mengambil peran yang besar dalam menggabungkan aljabar dan geometri. Hasil penemuannya, koordinat kartesius ini sangat berpengaruh dalam perkembangan geometri analitik, kalkulus, dan kartografi. Awal pemikiran dasar penggunaan sistem ini dikembangkan pada tahun 1637 dalam dua tulisan karya Descartes. Dalam karyanya, ia memperkenalkan saran baru untuk menggambarkan posisi titik atau objek pada sebuah permukaan. Cara tersebut dengan menggunakan dua sumbu yang saling tegak lurus antar satu dengan yang lain. Dalam karya berikutnya, ia memperdalam konsep-konsep yang telah dikembangkan. Berikutnya baru diperkenalkan untuk sistem-sistem koordinat lain, seperti sistem koordinat polar. Fungsi koordinat kartesius. Dalam matematika, sistem koordinat kartesius digunakan untuk menentukan tiap titik dalam bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut koordinat X dan koordinat Y dari titik tersebut. Koordinat X sering disebut juga dengan absis, sedangkan koordinat Y sering disebut juga dengan ordinat. Untuk mendefinisikan koordinat, diperlukan dua garis berarah yang tegak lurus satu sama lain, atau sumbu X dan sumbu Y, dan panjang unit yang dibuat tanda-tanda pada kedua sumbu tersebut. Perhatikan gambar di bawah ini. Perhatikan gambar di atas, dapat dilihat bahwa ada 4 titik yang telah ditandai, di antaranya min 3,1, 2,3, min 1,5, min 2,5, dan yang terakhir 0,0. Titik 0,0 disebut juga titik asal. Dari gambar di atas, dapat kita lihat bahwa karena kedua sumbu bertegak lurus satu sama lain, bidang XY terbagi menjadi 4 bagian yang disebut kuadran, yang pada gambar di atas ditandai dengan titik min 3,1, titik 2,3, titik min 1,5, min 2,5. Menurut konvensi yang berlaku, keempat kuadran diurutkan mulai dari yang kanan atas. Kuadran 1 melingkar melawan arah jarum jam. Pada kuadran 1, kedua koordinat X dan Y bernilai positif. Pada kuadran 2, koordinat X bernilai negatif dan koordinat Y bernilai positif. Pada kuadran 3, kedua koordinat bernilai negatif, dan pada kuadran 4, koordinat X bernilai positif dan Y negatif. Titik 2,3 terletak pada kuadran 1.
Titik min 3,1 terletak pada kuadran 2. Dan titik min 1,5, min 2,5 terletak pada kuadran 3. Manfaat koordinat kartesius. Pertama, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menjumpai gambar denah ataupun peta. Peta sangat memudahkan kita dalam mencari suatu tempat atau wilayah. Begitu juga pada saat kita akan mengirim surat kepada seseorang. Dalam mengirimkan surat kepada seseorang, kita harus mengetahui alamat tujuannya secara lengkap dan benar. Hal ini dikarenakan untuk mempermudah dalam pengiriman surat. Jika alamat yang kita cantumkan itu benar dan lengkap, maka surat pun akan lebih cepat sampai. Di peta juga terdapat garis lintang dan garis bujur. Manfaat yang kedua yaitu, dalam kehidupan sehari-hari, bidang koordinat kartesius sangat mutlak dibutuhkan. Salah satunya adalah dalam hal penerbangan. Seorang pilot dapat menerbangkan pesawat terbangnya tanpa bertabrakan satu sama lainnya, dan juga dapat mengetahui apabila pesawat sudah sampai tujuan. Hal ini dikarenakan pesawat terbang itu dilengkapi dengan alat yang canggih seperti radar sebagai alat pendeteksi, kompas sebagai petunjuk arah, dan radio sebagai alat komunikasi. Oleh karena itu, seorang pilot harus memahami cara membaca dan menentukan letak suatu tempat pada bidang koordinat kartesius. Manfaat yang ketiga yaitu, pada pelajaran ilmu-ilmu sosial, sering kita jumpai peta suatu provinsi atau bahkan peta suatu negara. Letak suatu kota, gunung, danau, lapangan terbang dapat dianggap sebagai kedudukan. Untuk memudahkan pembacaan peta, peta sering dilengkapi dengan garis bantu yang mendatar dan tegak atau garis lintang dan garis bujur. Dasar pembuatan garis tersebut merupakan dasar dari bidang koordinat kartesius. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sekian pembelajaran hari ini, semoga kita dapat berjumpa di lain waktu dan pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.